Saya mewakili keluarga besar Kiai Matin, Ibu Ani binti Nian, Ibu Inah binti Niing, kemudian juga Ibu Marni binti Inyan. Ini insya Allah, mohon doanya, mereka bertiga ini akan melaksanakan umroh. Maka tentunya kami mewakili keluarga memohon kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, diberi kesehatan mereka bertiga, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kekuatan, diberi kecukupan rezeki, dan insya Allah semoga juga diberi keselamatan hingga bisa kembali lagi ke tanah air, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, sholatun fi masjidi hadza afdalu min sholati min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih utama dari 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Jamaah taklim Rawdatul Muhibbin yang dimuliakan Allah. Meningkat acara selanjutnya yaitu kalimat tarhib atau sambutan yang insya Allah mewakili dari keluarga besar Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Al-Mujahid fi Sabilih kepada Al-Ustaz Salim. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Mumu Munawi, yang kami hormati Habib Helmi. Ini tidak bersama dengan kita, tapi saya tahu beliau hadir di sini. Al-Mukarram Al-Ustaz Zainuddin, sahabat kami, pembawa acara. Al-Mukarram Al-Ustaz Sanwani, kemudian juga Kang Rusdi, Pak RT Didi, ya, saya lihat beliau di Ustaz Anwar, kemudian Ibu Lurah Jabon Mekar Bu Ina Yuliana, juga kemudian aparat desa Ibu Ois Mulyana, dan serta Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan taklim saya kepada antum sekalian. Wabil khusus saya diminta ini oleh Pak Kiai Matin. Jadi semoga orang tua kita Kiai Haji Abdul Matin selalu diberi kesehatan, ya, supaya bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik dengan diadakannya zikir Ratibul Atos dan diteruskan dengan sholawat Simtuduror, menjadi wasilah doa-doa kita ini menembus ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sebuah halangan di mana Allah insya Allah akan menurunkan keberkahan dan rahmatnya dari langit untuk kita semua yang hadir di sini khususnya, dan umumnya untuk masyarakat Jabon. Kemudian saya mewakili keluarga besar Kiai Matin, Ibu Ani binti Nian, Ibu Inah binti Niing, kemudian juga Ibu Marni binti Inyan. Ini insya Allah, mohon doanya, mereka bertiga ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena panggilan itu sebuah kepastian. Jadi kalau sudah pas, sudah dipanggil sama Allah, insya Allah itu sebuah kepastian. Beliau bertiga ini akan melaksanakan umroh yang insya Allah nanti akan berangkat pada tanggal 16 November. Kalau tidak salah harinya itu hari Sabtu, ya Bu Is, ya. Akan melaksanakan ibadah umroh, maka tentunya kami mewakili keluarga memohon kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini, diberi kesehatan mereka bertiga, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kekuatan, diberi kecukupan rezeki,
dan insya Allah semoga juga diberi keselamatan hingga bisa kembali lagi ke tanah air, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian bahwa mereka bertiga nanti dari Jabon ini melalui Yayasan An-Nasr ini ada 11 orang yang akan berangkat bersama Nufatur Travel, itu kurang lebih satu angkatan di bulan November ini kurang lebih sekitar 120 sampai 130 jamaah. Nanti dari Jabon ada 11. Oleh karenanya ini sebuah kebahagiaan kami, ya, kebahagiaan kami bisa didoakan oleh para jamaah. Insya Allah dengan wasilah Rotibul Atos dan dengan sholawat Simtud Duror ini Allah akan mengijabah dan mengabulkan doa-doanya. Ya, pasti itu, karena tidak ada doa yang tertolak, yang ada ditunda atau langsung dijawab langsung sama Allah. Jadi semua doa akan diijabah sama Allah. Makanya banyak-banyak doa. Nah, karenanya saya juga mendoakan untuk kita semua. Semoga Kiai Mumu tahun depan bisa berangkat umrah. Ustadz Rofi, Ustadz Badri, Ustadz Sanwani, wabil khusus ini orang tua kita ya, ya Abdul Matin ini ya, kita doakan semua. Dan juga bapak-bapak dan ibu sekalian ya, insya Allah kalau yakin kuat pasti bisa. Ya pasti bisa. Dari mana uangnya? Insya Allah nanti juga Allah akan mendatangkan uang dari mana saja. Yang penting kekuatan kita untuk pengen kita ibadah umroh. Umroh itu artinya Ustaz kalau nggak salah ziarah gitu ya, atau orang kita menyebutnya haji kecil. Ziarah di sana itu yang akan kita ziarahi pertama adalah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Keutamaan di Masjid Nabawi banyak. Keutamaan kita beribadah di Masjidil Haram juga lebih banyak. Sholat, satu kali kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita melaksanakan di Masjid Al-Aqsa Jabon. Jadi kalau di Masjid Al-Aqsa Jabon atau Masjid Al-Kausar An-Nasr itu sekali ya sekali derajatnya. Tapi kalau di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi itu melaksanakan sekali kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu diibaratkan 1000 kali kita melaksanakan sholat di tanah air. Jadi sayang banget tuh ya. Makanya orang kenapa berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Ya, itu baru di Masjid Nabawi. Makanya nanti Ibu Hani, Ibu Ina, Bu Marni jangan pernah putus untuk melaksanakan sholat jamaahnya, kejar waktu sholat jamaah. Di sana hanya ibadah doang, nggak suruh kerja di sana, atau nggak suruh melakukan sesuatu kecuali kita melaksanakan ibadah. Lagi diberi waktu untuk beribadah. Nah, sedangkan di Masjidil Haram sekali kita melaksanakan sholat sama dengan 100.000 kali di Masjid Al-Kausar dan Al-Aqsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin sambutan kami mewakili keluarga besar ya, Bu Ani, Bu Ina dan Bu Rumani. Sekali lagi mohon didoakan, jangan tulus, semoga mereka bertiga ini semua harapan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, demikian kalau sama-sama kita dengarkan sambutan dari perwakilan keluarga besar Sahibul Bait, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan terkhusus orang tua kami, kakak kami, teteh kami yang insya Allah akan berangkat menjalankan ibadah umrah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini mohon dimaafkan apabila beliau ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan terkhusus kita semua senantiasa dapat menyusul dan bisa melaksanakan ibadah umroh, wabil khusus ibadah haji, dan kita doakan terkhusus kepada orang tua kami, teteh kami, empok kami, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, mendekat acara selanjutnya kita akan dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Adailallah wa Rasuli Al-Mujahid fi Sabili, Bapak Kiai Mumu Manawi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saya aturkan kepada MC kita, penata waktu, pengatur acara, Al-Ustaz Syarwani yang sudah mempersilahkan waktunya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib al-Mahbub Sayyidil Habib Helmi bin Muhammad Al-Haddad yang alhamdulillah malam ini ikut hadir membersamai kita. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para alim ulama, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebut, saya tata namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua. Terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin, guru kita Al-Ustadz Muhammad Rafiuddin, guru kita Kiai Salim, guru kita Al-Ustadz Mukhlis. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana Panjarwati, beserta Ibu Sekdes dan jajaran staf pemerintahan desa. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Hajat yang malam ini mengundang kita dalam rangka tasyakuran akan berangkat umroh. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan umrohnya. Allah jadikan umrohnya mabrurah dan bisa kembali di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati para ketua RT maupun RW se-Desa Jabon Mekar, para tokoh masyarakat, para ketua lembaga di pemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk tim Hadrah Subhanul Kausar yang alhamdulillah malam ini pun membersamai kita. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Hajat dalam rangka mendoakan beliau. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat perkataan seorang ulama besar. Beliau wali min auliyaillah dan termasuk pahlawan nasional, ya, kiai dari Betawi namanya Al-Maghfurlah, Kiai Haji Nur Ali. Apa kata beliau? Kalau kita belum sempat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh karena memang belum dipanggil sama Allah, atau memang karena rezekinya belum ada, belum daftar, ya, maka beliau paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Kata beliau, kalau diundang tasyakuran umroh atau tasyakuran haji, walimatul safar, walimatul umroh, walimatul safar haji dan umroh, kita memaksakan diri kita hadir, ya, gitu. Karena ini bagian dari kewajiban kita yang menjadi hak sesama muslim, ya. Hakul muslimi alal muslimi situn. Ada 6 hak seorang muslim yang menjadi kewajiban bagi muslim yang lain, diantaranya idza da'aka ajabahu. Kalau diundang, dia datang, gitu ya. Nah, alhamdulillah malam ini kita memenuhi undangan Shahibul Hajat. Yang kedua, kalau bisa di hari keberangkatan ikut nganter ke bandara. Kayak dulu kan kalau mau pergi haji, umroh dulu mau nganter sampai ke bandara. Kalau sekarang mah agak susah ya. Itu beliau mengatakan ikut nganter biar dapat berkahnya orang yang mau berangkat umroh, berangkat haji. Kenapa? Karena orang yang mau berangkat haji, berangkat umroh, itu disebutnya sebagai tamu Allah, sebagai wakil Allah. Nabi mengatakan wafdullahi thalathatun. Orang yang menjadi wakil Allah sehingga harus kita muliakan, harus kita istimewakan, itu ada 3. Yang pertama al-ghazi fi sabilillah, orang yang mau berangkat perang di jalan Allah. Itu ketika mereka mau berangkat memerangi orang-orang kufur, nah, itu keberangkatan mereka kita sambut dengan doa. Begitu juga kedatangan mereka kita sambut dengan doa. Ya. Yang kedua, wal hajju, orang yang berangkat haji. Yang ketiga, wal mu'tamiru, orang yang berangkat umroh. Nah, makanya yang kedua, kalau bisa nganter, ya,
ikut nganter. Biasanya tuh ada tuh ya rombongan jamaah umroh. Kita mah biasanya nganter sampai tempat pemberangkatan yang pertama tuh ya. Biasanya ngumpul di mana kita nganter sampai situ tuh, tuh. Ya. Yang ketiga kata Kiai Nur Ali, pulangnya kalau bisa jemput sama kita. Ya, kalau bisa jemput sama kita. Kita duluan nih yang mendapatkan doa dari orang yang baru pulang umroh, ya. Karena orang yang pulang umroh, kata Nabi, idza sa'aluhu ajabahum. Andaikan mereka berdoa kepada Allah, maka doa mereka akan diperkenankan atau dikabul oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, sebelum dia berdoa buat yang lain-lain, ya, sebelum dia jalan kanan kiri matanya ngelihat maksiat gitu ya, baru turun dari bandara nih, matanya belum lihat yang aneh-aneh, ucapannya belum ngucapin ucapan yang aneh-aneh. Namanya kita manusia, kadang-kadang lupa ya Bu. Turun dari bandara, begitu sudah naik bus, lihat kanan kiri, ya, ngelihat aurat orang, ngomong si itu bagaimana? Udah saya tinggal sekian hari. Nah, mulai lagi ngomongin orang gitu. Yang mujur itu yang nganter sampai di bandara tuh. Begitu minta doa, dia baru turun dari pesawat. Nah, insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ngomong Kiai Nur Ali, ya, seorang pejuang kemerdekaan, ya, yang luar biasa. Beliau tidak hanya alim, tapi sudah juga mempunyai karomah. Ya, Kiai Nur Ali itu, beliau adalah salah satu pasukan kepercayaannya juga Jenderal Sudirman. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang berangkat haji atau berangkat umroh? Ya, nah, acara tasyakuran seperti ini bagian dari anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha ayat terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, fahadits, ceritakan sama kita. Undang orang, informasikan bahwa kita mau berangkat umroh. Undang orang, informasikan bahwa ada keluarga kita yang mau di khitan. Undang orang, informasikan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bahwa ada keluarga kita yang mau dinikahkan. Nah, itu tasyakur. Tasyakur bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah. Kata Nabi, at-tahaddusu bin ni'mah wa syukru. Ya, bercerita kenikmatan kepada orang lain itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu diceritakan? Ya, perlu disampaikan, perlu diinformasikan. Undang jamaah datang ke ini tempat, kemudian dibilangin ada yang mau umroh, disuguhin jamaah dengan berbagai makanan dan minuman. Kata Sayyidina Ali, at-tahaddatsu bin ni'mah wal 'amalus shalihu fa yuhadditsu bihi ikhwanahu liyastanna bihi au ya'mala mithlahu. Tahaddus bin ni'mah adalah amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, kemudian dia ceritakan tuh amal soleh itu kepada saudaranya, supaya saudaranya bisa niru apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita dapat nikmat nih, alhamdulillah bisa ada rezeki pergi umroh, undang orang. Supaya nanti kalau ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang kebetulan di lain waktu dapat rezeki dari Allah, dapat anugerah dari Allah, dapat kesempatan dari Allah, bisa berangkat haji atau berangkat umroh, melakukan hal yang sama yang sudah kita lakukan. Ya, wa ya'mala mithlahu, dan dia beramal melakukan apa yang dilakukan oleh yang menceritakan tadi. Nah, itu ya, itu bagian dari tahaddus bin ni'mah. Ya. Maka undangan seperti ini, ya, undangan seperti ini bukan hanya anjuran dari Rasulullah, tapi juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian untuk sahibul hajat nih, yang insya Allah dalam beberapa hari ini, 16 November ini akan berangkat umroh, perlu dipersiapkan fisiknya dari sekarang. Jadikan kesempatan berangkat umroh sampai di kota suci Mekah dan Madinah nanti untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram itu istimewa. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, sholatun fi masjidi hadza afdalu min sholati min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih utama dari 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram.
Karena sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Ya, sholat sekali di Masjidil Haram sama seperti kita sholat 100.000 kali di selain Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi itu sama seperti kita sholat 1000 kali di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Nah itu kita manfaatkan tuh, ya. Jadi kalau misalnya lagi di sana, jangan sholatnya di hotel, sholatnya di masjid, ya gitu. Cuman untuk yang sudah usia-usia lanjut, usia juga ikut diperhitungkan. Jangan memaksakan ingin ngambil yang afdol, tapi mengenyampingkan kesehatan, mengenyampingkan kekuatan fisik, ya gitu. Nah, terus yang kedua, sabda Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh kepada umroh yang berikutnya itu jadi kifarat dosa, ya antara keduanya. Maka orang yang berangkat umroh di sana tuh bisa berkali-kali umroh, Bu. Jadi bukan hanya sekali, ya gitu. Maka manfaatkan, kita bisanya berapa nih? Bisa 2-3 kali, silahkan. Pelajari rukunnya, ya tanya kepada mutawifnya, gitu ya, minta dibimbing bagaimana untuk bisa melaksanakan umroh dengan sempurna. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, ya, karena tempat mustajabah ini tidak di sembarang tempat ada. Kalau waktu mustajabah di kita juga ada, di sepertiga malam, di antara 2 khutbah, itu mau di Masjid Al-Hikmatul Mubarakah, di Masjid Al-Kausar, di Masjid Al-Aqsa, bisa. Tapi kalau tempat mustajabah itu tidak semua tempat ada, ya. Di antaranya ada di Haramain tuh, di Mekah dan di Madinah. Maka dimanfaatkan oleh kita saat kita ada di sedang tawaf, ya, selesai tawaf kebetulan sempat nih bisa berdoa di Multazam. Multazam itu dinding antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kalau memungkinkan, tempelkan ya badan kita sambil memegang dinding Ka'bah tuh. Doa di situ, minta sama Allah. Kalau di situ nggak bisa karena jamaahnya banyak, doa di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail nggak bisa, doa di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu di situ ada batu, di mana batu itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Ya, kemudian kalau di Madinah, sempatkan kita ya usahakan bisa duduk di Raudhah, Bu. Ya, gitu. Duduk di Raudhah. Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Kurang lebih itu luasnya sekitar 330 meter. Ya, panjangnya 220, lebarnya sekitar berapa gitu ya. Nah, itu kita cari tuh. Saat-saat di Raudhah kita bisa duduk di situ. Ya, jangan lupa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu harus betul-betul dimanfaatkan, maksimalkan ibadah kita di sana. Semata-mata kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap nih, mudah-mudahan ibu yang berangkat umroh ini, ya jamaah yang berangkat umroh, Allah jadikan umrohnya mabrurah. Maka keberangkatannya kita hantarkan dengan baca ratib, ya. Keberangkatannya kita hantarkan dengan baca maulid Simtuduror, ya, biar ada kemudahan di sananya. Semoga wasilahnya pembacaan maulid, wasilahnya pembacaan ratib, wasilahnya dengan penyusun kedua kitab ini, ya, Allah permudah perjalanan umrohnya. Dan jangan lupa yang berangkat umroh, mohon doakan kita semua yang hadir di sini. Doain Majelis Zikir Raudhatul Muhibbin, doain Yayasan An-Nasr, doain Masjid Al-Aqsa, doain Masjid Al-Kausar, doain Masjid Jami Al-Hikmatul Mubarakah. Biar jamaahnya makin rame, aktivitas kegiatan keagamaannya bisa semarak, dan memberikan kemanfaatan khususnya buat warga Jabon Mekah dan umumnya buat lingkungan kita sekitar, warga Parung pada umumnya. Ya, kalau sudah ada manfaatnya, insya Allah keberkahan dari Allah akan kita dapatkan. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.